Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Monggo ketua kelasnya, Mas Andrian dipimpin. Oke, untuk memulai belajar hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Nah, misalkan saya nanti bilang, apakah kalian semua siap mengikuti pembelajaran hari ini? Maka kalian jawab, siap, 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 oke? Oke. Apakah kalian siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, siap, siap. Oke. Mereka belum siap, Bu. Monggo yang belum siap, siap-siap. Yang bawa Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mampu menjelaskan pengertian kuartil dan antar kuartil. Kemudian yang kedua adalah mampu menentukan jangkauan kuartil dan antar kuartil. Dan yang ketiga adalah mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kuartil dan antar kuartil. Nah, apakah kalian masih ingat materi sebelumnya mengenai mean, median, modus? Ingat ya, Bu. Oh, masih ingat, oke. Kira-kira kalau mean itu apa ya? Siapa yang tahu? Rata. Kalau modus? Modus. Kalau median? Nilai tengah, Bu. Nilai tengah. Nah, Oh. nah sebelum memulai pembelajaran di sini saya punya beberapa gambar. Nah, kalau kita lihat gambar pertama adalah gambar apa? Orang sedang melakukan transaksi jual beli. Kemudian yang kedua, matanya melotot semuanya. Nah, gambar di sini adalah salah satu manfaat materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang akan kita pelajari adalah kuartil dan antar kuartil. Apakah sudah pernah mendengar kuartil atau antar kuartil? Belum. Nah, pasti ada yang sudah belum, ada yang sudah pernah. Nah, langsung saja. Saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Inat tidak ada. Ibu kasih waktu selama 10 detik, monggo bergabung ke kelompoknya masing-masing. Pasti yakin. Pasti diubah ya. Baiklah dulu. Bingung kan sedih. Sementara Kak, kalau Berarti ya ya. Gimana? Apakah sudah bergabung semuanya ke kelompoknya? Sudah. Nah, untuk masing-masing ketua kelompok bisa maju ke depan. Adel, ayo Adel. 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 kelompok hijau. Ini adalah materi. Silakan Anda jelaskan kepada teman-teman apakah kalian paham? Tidak ada. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Ibu kasih waktu selama 30 menit untuk kalian berdiskusi. Ketua kelompok kalian masing-masing akan menjelaskan terkait materi yang akan kita bahas pada hari ini. Kelompok. Gimana? Apakah sudah paham semuanya? Nah, terkait waktu sudah habis, maka di sini ibu mempunyai sesuatu untuk kalian. Oh. Apa itu, Bu? Kok sabar, Bu? Dilihat aja. Oh. Ini dapat banyak. Ada gak? Nah,
Saya minta kalian di situ menuliskan satu pertanyaan masing-masing anak satu terkait materi yang telah dijelaskan oleh ketua kelompok kalian masing-masing. Saya kasih waktu selama 5 menit. Lagi. Gimana, apakah mengalami kesulitan membuat pertanyaan? Tidak, Bu. Sangat mudah. Waktu tinggal 1 menit. Sudah, Bu. Gimana, apakah sudah selesai semuanya? Bentar, Bu. Oke. Waktu tambahan, Bu. Nggak ada tambahan. Sudah, Bu. Sudah, yang lainnya gimana sudah? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu minta kalian berdiri semuanya. Setelah itu saya minta kalian untuk membuat kertasnya itu seperti ini, seperti bola. Pesawat boleh, Bu. Jangan Bu. Pesawat, Bu. Kreatif. Pesawat. Pesawat juga boleh. Biar temannya tahu kan ya. Pesawat kertas, Bu. Sebelum itu kamu harus pilih. Terus diapakan, Bu? Nah, kalau bisa kalian sekarang membuat lingkaran. Lingkaran. Lingkaran ke Kalau lingkaran enggak? Kamu nanti lah. Gimana? Kasih cek. Lingkaran besar, Bu. Ya, lingkaran besar. Ayo ya semuanya melingkar. Nah, kalian semua kan sudah memegang salah satu bola kan? Sudah. Nah, Ibu yakin nggak bola? nggak boleh. bola Mas Adi. Bola, Mas. Nggak apa-apa, berarti nanti kalau yang dapat pesawat berarti orang spesial. Nah, Ibu minta kalian saling lempar kertas ini bolanya antar teman selama 15 menit. Intinya masing-masing orang nanti itu mendapatkan satu bola. Silakan, Ibu kasih waktu selama 15 menit untuk saling melempar. Bagaimana? Apakah sudah mendapatkan semuanya? Oke, silakan kalian kembali ke tempat masing-masing. Lempar, main. Nah, di kertas tersebut pasti sudah tertulis pertanyaan dari salah satu teman kalian. Nah, saya kasih waktu kalian 5 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Bagaimana? Apakah mengalami kesulitan dalam menjawabnya? Tidak, Bu. Gimana? Apakah sudah bisa semuanya? Oke. Mungkin di antara kalian yang mau maju pertama kali siapa? 3 orang. Adel. Ini Bu. Adel, Bu, ketua saya.
Nomor 1, Bu. Ini pertanyaannya. Kamu nomor 1. Kamu isi tahu. Kan boleh tapi Boleh. Kamu lupa dengan ini. tulis pertanyaan. Ayo, Del. Adel. Adel. Adel itu biru. Mbak Eka. Bolo. Nomor putih. Pertanyaan tidak berprestasi. Kok iso? Adel, kembali Del. Oke, bagaimana yang lain? Apakah paham mengenai pertanyaan ini? Atau mungkin ada yang ditanyakan? Ada. Yang mana? Yang P1 itu. Gimana, Agil? P1, P2, P3 Ini ada suatu data. Nah, terlebih dahulu kita itu urutkan. Nah, setelah itu kita disuruh menentukan kuartil ke 1, 2, dan 3. Nah, setelah diurutkan, kita urutkan terlebih dahulu. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, pertama kita mencari kuartil 1 sama dengan X. Kuartil 1. Kemudian kita lihat 8 ini adalah jumlah dari datanya. Jadi 8 ditambah 2 rumusnya per 4. Kemudian 10 dibagi 4 itu sama dengan 2,5. Seperti itu. Kemudian kuartil yang ketiga, disuruh mencari kuartil yang ketiga. X3-nya berarti 8 ditambah 2 per 4 sama dengan 30 per 4. X-nya benar 7,5. 7,5 itu adalah, kita itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kuartil yang ke 7,5 itu adalah 6,5. Kemudian kuartil yang ke 2, X2 8 ditambah 2 per 4. Kemudian X-nya 20 per 4. X-nya itu yang ke 5. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sama dengan 4,5. Seperti itu. Gimana Mas Agil? Apakah sudah paham? Sudah. Oke. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan, bukan? Nah, kalian
sekarang sudah bersenang-senang, jadi saya kasih oleh-oleh. Buka halaman 250. Iya, Bu. Kalian kerjakan di rumah. Kalian bisa mengumpulkannya pada minggu depan. Minggu depan libur, Bu. Minggu depan libur, berarti minggu depannya lagi. Minggu depannya lagi. Depanan, Bu. Iya, tak coba saya lihat kalender. Tapi sudah loh. Kita ini kelompok terakhir. Nah, jangan lupa untuk minggu depan kalian belajar tentang materi peluang. Cukup di sini pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa belajar dan tetap jaga kesehatan. Sebelum diakhiri, mari kita baca doa terlebih dahulu, yakni doa kafaratul majlis. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu Airi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya di sini untuk mengomentari micro teaching punya Mbak Lulu Ilmiah ya. Untuk kekurangannya di awal pembukaan tadi tidak ada absen. Lalu untuk kelebihan micro teaching tadi, Mbak Lulu sangat semangat dari awal sampai akhir dan menginstruksi dengan jelas, dan PPT-nya juga bagus, pembagian papannya juga bagus. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan untuk kekurangan dulu ya Mbak. Sama seperti dari Mas Ubed tadi, di awal-awal kan biasanya ada absensi, dan untuk Mbak Lulu tadi tidak ada. Terus yang kedua, untuk penjelasan mencari Q1, Q2, Q3 kan tadi tidak urut ya, mungkin bisa urut dari Q1 dulu, Q2 dulu, terus baru Q3. Terus yang ketiga, tidak ada kesimpulan di akhir. Untuk kelebihannya, karena gurunya humoris, jadi suasana kelasnya kan juga seru, santai. Terus suaranya keras, percaya diri. Penggunaan medianya juga sudah cukup bagus. LCD proyektornya dipakai, terus pembagian papan tulisnya juga baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas komentar dan sarannya. Itu akan menjadi suatu bahan evaluasi bagi saya untuk ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Lulu Ilmiah sudah mempresentasikan materi statistik submateri jangkauan antar kuartil dengan model snowball drawing ya. Ada beberapa masukan dari saya. Yang pertama tentang apersepsi. Apersepsi tadi disebutkan bahwa apersepsi materi sekarang, apersepsi hari ini adalah kalau nggak salah tadi mean, median, modus. Kalau kita belajar jangkauan antar kuartil akan lebih tepat ketika hanya ditanyakan median. Tetapi bukan berarti seperti tadi median itu apa? Bukan, tetapi lebih tepatnya kamu kasih soal ya, kemudian nanti kamu tanya mediannya bagaimana. Jadi itu kan butuh proses. Oh, berarti diurutkan dulu. Oh, berarti kemudian kita nyari nilai tengah. Lah karena apa? Karena untuk mencari jangkauan antar kuartil itu juga kita butuh Q1, Q2, Q3 yang merupakan tengah-tengah dari masing-masing daerah itu sendiri. Itu akan lebih mengena daripada mean, median, modus. Karena kenyataannya tadi mean di sini nggak dipakai, ya kan? Kemudian modus juga nggak dipakai. Yang dipakai mungkin median itu sendiri. Gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, ini saya mau tanya. Tadi ada motivasi sayuran sama uang. Apa hubungannya dengan materi? Itu kan apa namanya, pas gambar satu itu
pas orang melakukan transaksi jual beli penjualan Pak. Ya. Nah biasanya itu kuartil itu kan biasanya digunakan dalam penjualan untuk membagi beberapa populasi ke dalam beberapa kelompok seperti itu. Kemudian juga untuk menghitung Bagaimana untuk apa? mengumpulkan membagi populasi ke dalam beberapa kelompok. Oke, kalau misalnya di dalam sayuran tadi apa yang mau dibagi? Itu saya cuma ambil gambarnya, pokoknya dalam hal penjualan gitu Pak. Kalau uang apa tadi? Kalau dibuat keluar antar jangan antar tadi apa? Uang. Uang itu kan biasanya itu menghitung pendapatan populasinya Pak. Iya, tapi di sini kan jangkauan antar kota kan tidak menghitung itu kan sebenarnya. Ya, jadi menurut saya kurang tepat ya. Coba dicari lagi besok direvisi lagi yang ininya modul ajarnya. Kemudian tadi setahu saya setelah kamu bagi kelompok itu yang majukan ketua kelompok. Tiba-tiba kalau nggak salah dengar tadi saya bilang kamu bilang gini, oke nanti materinya akan dijelaskan sama ketua kelompok. Lah pertanyaan saya, ketua kelompok itu dapat materi dari mana? Itu kan sebenarnya Pak ya kan pas ketua kelompok maju itu saya menjelaskan kepada mereka materinya. Cuma kan gara-gara takut waktunya kurang jadi kayak di-skip gitu loh Pak. Ada saja ini. Enggak, kayaknya bisa kalau dikasih kayak gambaran supaya nanti di video itu ada kayak pembicaraan gitu loh. Jadi ada kayak diskusi, kamu duduk sebentar itu nggak apa-apa sebenarnya. Nggak lebih dari 1 menit, 30 detik aja cukup tadi. Saya aneh, loh, ini kok yang menjelaskan ketua kelompok terus sehebat apa ini ketua kelompoknya sampai dia bisa menjelaskan ke ini. Ya nggak apa-apa kalau memang yang dipilih adalah anak-anak yang terpilih. Cuma kan di depan tadi saya nggak melihat adanya komunikasi apa-apa gitu loh. Tiba-tiba langsung disuruh menjelaskan. Untung ketuanya nggak protes tadi ya. Yang kedua, tadi kalau saya nggak salah dengar tadi ada kata-kata oke, saya beri kesempatan 15 menit untuk melempar soal ya kalau nggak salah itu ya. Nah 15 menit itu lama loh. Iya Pak. Ya saya nggak tahu melemparnya itu sejauh mana gitu. Terus saya sampai bingung tadi 15 menit ngapain ya 15 menit kok lempar, ngapain kamu tunggu 15 menit 3 menit aja udah lama loh, ngelempar doang loh itu lempar kan. Kecuali kalau belum kamu kondisi tadi kan sudah terkondisi lingkaran, terus kamu bilangnya tadi kecuali kalau belum terkondisi lingkaran ya. Oke, saya kasih waktu 15 menit untuk membentuk lingkaran. Setelah itu kalau sudah terbentuk baru kalian lempar. Setelah itu silakan dibaca, setelah itu kemudian diselesaikan, waktunya 15 menit. Nah itu kayaknya masih masuk akal. Nah kalau sudah terbentuk lingkaran, hanya melempar saja loh, kamu kasih waktu 15 menit. Saya bingung, melempar 15 menit itu selama apa ngelemparnya itu loh. Saya rasa 3 menit aja udah cukup kalau melempar saja ya. Itu aja masukan dari saya. Oh ada lagi ini. Lah diperhatikan data berikut itu ada Q1-nya ketemu 2,5 ya, Q2-nya ketemu 4,5, Q3-nya ketemu 6,5. Nanti dicek lagi rumusnya. Saya rasa itu kurang tepat, masih salah. Jadi Q1-nya harusnya ketemu 2, Q2-nya harusnya ketemu 3,5, kemudian Q3-nya harusnya ketemu 5,5, bukan seperti tadi ya. Nah, itu ada I plus 8 plus 2 itu bagi 4 itu saya nggak tahu rumus dari mana itu. Yang jelas bukan saya yang ngajarin ya. Oke, itu aja. Mungkin ada tanggapan rumus itu didapatkan dari mana atau bagaimana? Enggak Pak. Enggak ya, oke. Bukan dari saya loh ya, saya nggak pernah ngajarin kayak gitu ya. Oke. Yang bagus di sini adalah model snowballnya juga nampak. Jadi meskipun ada beberapa kekurangan, tetap saya kasih tambahan poin di sini. Oke, situ saja. Mungkin ada tanggapan lagi? Sudah cukup. Cukup. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.